شهر طليع قد بدا نور الأعلى فيبز بدرا بذكر ما يجلى يا إمام مسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Jamaiyatu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jumlah bulan itu Bu yang diciptakan oleh Allah itu ada 12 bulan. Kalau ada yang mengatakan bulan ke-13 itu tambahan, dan bulan ke-14 itu tambahan. Biasanya kan ada yang bertanya, gaji 13 sudah keluar apa belum? Gaji di bulan 13, bulan apa bulan 13? Terus sudah itu nanti lebaran ada yang nanya, gaji bulan 14 sudah keluar apa belum? Bulan 14 itu bulan apa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jumlah bulan itu cuma ada 12. Kalau seandainya ada 14 itu bulan bonus. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu 12. Di antara bulan 12 itu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan Syahrul Hurum. Syahrul Hurum itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ada 4. 4 itu yang 3 berurutan, yang 1 nyeleneh. Yang 3 berurutan, yang 1 nyeleneh. Nyeleneh itu maksudnya terpisah. Yang berurutan itu apa saja yang berurutan? Yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang nyeleneh mana yang satu tadi? Rajab, di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan siapa orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang telah lewat. Itu dosanya akan diampuni oleh Allah. Tanggal 10 Muharramnya insya Allah jatuh pada hari Sabtu. Sabtu besok itu tanggal 10 Muharram. Sekarang hari apa? Selasa. Berarti masih ada kesempatan untuk berpikir-pikir. Kira-kira tanggal 10 Muharram puasa atau tidak. Tapi yang perlu diperhatikan, Rasulullah menyampaikan sumu fatasihu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Kalau kita punya masalah sedikit-sedikit di dalam perut, sedikit ya, beda dengan banyak. Kalau banyak Rasulullah anjurkan tidak puasa. Boleh tidak puasa kalau itu membahayakan badan, diri sendiri. Tapi kalau seandainya hanya sedikit-sedikit itu masalah di perut, maka puasalah. Niscaya dengan puasa itu akan sehat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah bulan Muharram. Dan bahkan dalam sebuah riwayat ini diriwayatkan dari Imam Mujahid melalui sanadnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman minal Muharram falahu bi kulli yaumin 30 yauman. Masya Allah. Siapa orang yang berpuasa di bulan Muharram ini 1 hari, maka 1 hari itu dilipat gandakan sama dengan 30 hari. Siapa puasa 1 hari di bulan Muharram sama dengan pahalanya puasa 30 hari. Jadi nanti ketika tanggal 10 Muharram, hari Sabtu besok,
maka pahalanya sama dengan kita puasa 1 bulan penuh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sama dengan 30 hari. Begitu Allah memuliakan di bulan Muharram ini, riwayat dari Maimun bin Mahran dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma asyura fil Muharram, siapa orang yang puasa tanggal 10 di bulan Muharram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ingat tadi saya sampaikan tanggal 10 itu maksudnya adalah hari ke-10. Hari ke-10 di bulan Muharram itu bulan apa saja? Bisa Dzulqa'dah, bisa Dzulhijjah, bisa sekarang ini bulan Muharram, bisa pada tanggal 10 Rajab. Jadi tanggal Asyura di tanggal yang ke-10. Siapa orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram atau thawaba asyra alafi malak. Siapa orang yang puasa di tanggal 10 Muharram itu Allah akan berikan pahala. Berapa banyak pahalanya? Masya Allah, asyra alaf, 10.000 malaikat, sama dengan mendapat pahala 10.000 malaikat. Makanya puasa 1 hari saja setahun yang lalu dosanya diampuni oleh Allah. Pahalanya 1 hari di tanggal 10 Muharram itu sama dengan 10.000 malaikat. Wa man shoma yauma asyura min Muharram a'ta thawaba asra alafi syahid. Tidak hanya 10 malaikat dapat pahalanya, juga ditambah lagi siapa orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram itu sama dengan orang itu akan mendapat pahala, akan diberikan oleh Allah pahala sama dengan 10.000 orang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan orang yang berperang di jalan Allah, itu pahalanya. Wa thawaba asra alafi hajjin, mendapat pahala sebanyak 10.000 orang yang menunaikan ibadah haji. Wa mu'tamarin, dan orang yang menunaikan ibadah umrah. Begitu besarnya pahala orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram ini. Jadi kalau tahu pahalanya itu, rugi kita mau meninggalkan puasa tanggal 10 Muharram. Pertama, puasa dapat pahala 10 orang naik haji, 10.000 orang naik haji, dapat pahala 10.000 orang naik mati syahid, dapat pahala 10.000 orang yang sedang umrah, dapat pahala 10.000 malaikat, plus dapat badannya dikuruskan oleh Allah. Kan itu bonus, itu langsung badannya seperti guitar. Wah, gitar. Ya, gitar itu gimana? Tengahnya agak melengkok ke dalam, pinggirnya agak besar ke luar, kayak gitar gitu. Nah, ini bonusnya itu bonusnya. Kemudian bonus yang lain, sumu fatasihu, puasalah niscaya engkau akan sehat. Jadi ibu-ibu saya sarankan jangan untuk memperindah badan ini terus diet, akhirnya sakit. Sudahnya dirawat di rumah sakit, nggak usah nak diet. Lalu gimana caranya? Puasa. Karena dulu pernah ada seorang bernama Mujibah al-Bahiliyah. Mujibah al-Bahiliyah itu ketika ketemu Nabi itu badannya besar. Begitu setahun kemudian badannya kurus. Lalu Rasulullah tidak mengatakan badanmu kurus, bukan, tapi mengatakan ma ahsana jasaduka, alangkah indahnya gitu, alangkah indahnya bentuk tubuhmu sekarang. Ditanyakan, ma waqata, apa yang terjadi? Kok dulu badannya begini, kok sekarang begini? Apa yang terjadi? Lalu Mujibah jawab, ma akaltu kulla yaumin illa lailan. Aku setiap hari tidak makan kecuali malam. Artinya puasa terus dia. Begitu puasa sampai badannya kurus gitu. Tapi Rasulullah tidak mengatakan kurus, bukan, tapi mengatakan indah. Kok sekarang bagus sekali badanmu, tidak seperti dulu gitu. Jadi kalau pengen diet jangan tidak makan, tetapi puasalah. Insya Allah nanti akan, pertama dapat pahala, yang kedua disiapkan oleh Allah, yang ketiga pahalanya diindahkan bentuk tubuhnya. Amin Allahumma amin. Waman masaha biyadi ala ra'si yatim yauma asyura, siapa orang yang
tangannya mau mengusap kepala anak yatim nanti pada tanggal 10 Asyura. Nanti kan akan ada santunan yatim di langgar kita kan. Siapa yang rela mengeluskan tangannya itu ke kepala anak yatim, maka lahu bikul isyaratin ala ra'sihi darajatun fil jannah. Setiap satu rambut yang ada di kepalanya, Allah akan angkat derajat orang yang ngelus kepala anak yatim tadi. Sementara hitung aja nanti itu anak itu tadi ada, nak kamu berapa jumlah rambutmu? Tanya begitu. Kalau sudah tahu jumlahnya langsung dilus. Alhamdulillah aku dapat 100.000 derajat di surga nanti. Masya Allah. Allah artinya apa? Banyak sekali Allah akan tinggikan kalau kita menyayangi anak yatim. Syukur-syukur suami kita sudah yatim, kita lus terus kepalanya, dapat pahala terus gitu. Suaminya udah yatim kan, atau istrinya sudah yatim, dilus-lus terus. Mas, aku ini udah yatim loh mas, hanya dilus tuh. Begitu dilus. Jadi kerja pak. Jadi dapat pahala terus gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa man fatara mu'minan lailatal asyura, siapa orang yang memberi makan pada malam Asyura, itu sedekah pada malam Asyura pada tanggal 10 Asyura, ka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashba'a butunahum. Seakan-akan ia memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad dan mengenyangkan perutnya. Siapa orang yang sedekah pada malam Asyura, misalnya punya roti 1 disedekahkan, atau punya roti setengah disedekahkan, sama dengan ia telah memberi makan umat Nabi Muhammad keseluruhannya dan telah mengenyangkan mereka. Masya Allah, sangat besar sekali amalan-amalan yang kita lakukan pada malam 10 Asyura itu. Kapan itu terjadi? Insya Allah nanti hari Sabtu malam, hari Jumat malam Sabtu. Jadi hari Jumat malam Sabtu nanti, kalau tidak ada pekerjaan yang berat, yang tidak bisa ditinggalkan, silakan datang ke langgar. Untuk apa? Ngelus kepala anak yatim. Walaupun punya bapak yatim yang ada di rumah nggak apa-apa, bapaknya yatim dilus tiap malam nggak apa-apa. Datang ke masjid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok begitu hebatnya malam 10 Muharram itu? Pada tanggal 10 Muharram itu begitu hebatnya, ada apa? Diriwayatkan qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad fadalallahu ta'ala yauma Asyura ala sairil ayyam. Allah itu telah memuliakan pada tanggal 10 Muharram itu, pada tanggal 10 Asyura itu, pada tanggal 10 itu dimuliakan oleh Allah. Itu ada apa sesungguhnya? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, khalaqallahu ta'ala samawati fi yaumi Asyura. Allah muliakan tanggal 10 itu karena pada tanggal 10 itu Allah ciptakan langit-langit. Langit yang jumlahnya ada 7 lapis langit itu semuanya diciptakan pada tanggal 10 Asyura. Wa khalaqal jibala yauma Asyura. Allah juga ciptakan gunung-gunung yang banyak itu. Ibu lihat, pernah lihat gunung? Kalau belum pernah lihat gunung, nanti pergi ke gunung. Pergi ke Kerinci, di sana ada gunung. Pergi ke Padang, di sana ada gunung. Di Jambi kota ini kayaknya nggak ada gunung. Kalau di Jawa banyak gunung. Gunung-gunung itu diciptakan pada tanggal 10 Asyura. Wa khalaqal bihar yauma Asyura, dan Allah ciptakan laut-laut, samudra yang seluas itu. Bumi ini dibanding samudra luasnya masih luas samudra. Bumi ini dibanding samudra itu masih kecil, dan laut-laut itu diciptakan oleh Allah pada tanggal 10 Asyura. Wa khalaqal qalam yauma Asyura, dan Allah ciptakan kolam. Kolam itu apa? Kolam itu catatan Allah untuk nyatat. Oh, ini ibunya Farel ini hari ini pergi pengajian, dicatat oleh Allah. Oh, ini ibunya Yoga ini dicatat masuk pengajian. Oh, ini
istrinya Pak Sotik ini ditata semuanya oleh Allah. Al-Qalam, Allah menciptakan qalam itu pada tanggal 10 Asyura. Wa khalaqal lau yauma Asyura, dan Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, maksudnya tempat Al-Qur'an disimpan oleh Allah itu pada tanggal 10 Asyura. Wa khalaqa Adam yauma Asyura, Nabi Adam diciptakan itu di tanggal 10 Asyura. Ketika Allah sampaikan kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu pada tanggal 10 Asyura. Wahai malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi ini. Malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Malaikat protes, seakan-akan protes itu sebetulnya menyampaikan aspirasi. Ya Allah, apa engkau ingin akan terjadi pertumpahan di muka bumi ini, sementara kami ini selalu memujimu, selalu mensucikanmu. Lalu Allah jawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Itu jawab Allah Subhanahu wa taala terhadap malaikat. Wa dakhala jannata yaumal Asyura, dan Allah memasukkan Nabi Adam itu juga pada tanggal 10 Asyura. Tanggal 10 itu juga Nabi Adam dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi Nabi Adam masuk surganya Allah itu pada tanggal 10 Asyura. Wa wulida Ibrahim alaihissalam yauma Asyura. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan juga pada tanggal 10. Wa najahu minan nari yauma Asyura, dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari apinya Raja Namrud itu juga pada tanggal 10. Jadi Nabi Ibrahim itu pada tanggal 10 dibakar, tapi diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 itu juga. Fafidau ibnahu min dabihi yaum Asyura, dan juga anaknya Nabi Ibrahim diselamatkan dari penyembelihan juga tanggal 10. Tanggal 10 kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 juga Asyura, itu artinya Asyir, itu artinya yang ke-10, tanggal 10 juga. Wa aghraqa Fir'aun yauma Asyura, dan Fir'aun juga pada tanggal 10 itu ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Wa kasbullahi ta'ala al-bala min Ayyub yauma Asyura, Nabi Ayub diangkat balaknya, diangkat penyakitnya itu pada tanggal 10 Asyura. Nabi Ayub itu kan nabi yang sabar sekali, punya istri banyak, dia sabar. Cuman istrinya yang betul-betul cinta kepadanya cuman satu, yang lainnya pada meninggalkan satu persatu pada saat Nabi Ayub sakit. Akhirnya istrinya saking kasihannya sama suaminya, nggak ada makanan lagi, rambutnya dipotong untuk dijual. Begitu rambutnya dipotong untuk dijual, untuk dibelikan roti untuk dimakan suaminya. Begitu Nabi Ayub ini sudah sangat payah sakitnya, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, ambillah semua yang Engkau berikan ini kecuali satu, ya Allah, jangan Engkau ambil dariku. Apa itu? Iman. Karena kalau iman diambil dariku, ya Allah, aku tidak lagi bisa menyembahmu. Permintaan Nabi Ayub cuma satu, imannya jangan dicabut oleh Allah, jangan diambil oleh Allah. Karena begitu, maka Allah akhirnya turunkan obatnya, yaitu dengan menghentakkan kakinya ke bumi ini, keluar air. Begitu keluar air, kemudian terus dimandikan dengan air itu badannya, lalu sehatlah Nabi Ayub alaihissalam. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Pada tanggal 10 wa taba Adam alaihissalam yauma Asyura, dan Nabi Adam ketika bertobat dari melakukan kesalahannya juga pada tanggal 10 Asyura. Wa ghafarallahu dan Daud alaihissalam yauma Asyura, dan Nabi Daud alaihissalam bertobat atau diampuni dosanya pada tanggal 10 Asyura. Ibu tahu dosanya Nabi Daud itu apa? Ibu tahu dosanya Nabi Daud itu apa? Dosanya Nabi Daud itu merebut suami tenteronyo dewe. Merebut suami, bukan merebut, tapi menikahi suami, menikahi istrinya, istri tentaranya sendiri. Nabi Daud itu kan raja punya tentara.
istri tentaranya itu cantik bukan main. Kenapa bisa begitu? Begini Ibu, Nabi Daud pernah berdoa, ya Allah turunkan bala kepadaku. Ibu pernah berdoa seperti itu? Mau berdoa seperti itu? Kita tidak mau doa minta bala. Kita yang ada Allahumma dafa'anna bala wal waba wal fahsya, itu yang kita minta. Nabi Daud tidak Allahumma anzilil bala, ya Allah turunkan bala kepadaku. Itu kalau Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Daud tahu kalau orang diturunkan bala itu nanti selesai diturunkan bala derajatnya akan naik, dinaikkan oleh Allah. Maka dia minta diturunkan bala. Betul diturunkan oleh bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balanya? Ketika dia berada di istana didatangkan burung. Ibu tahu burung kan? Burungnya indah. Kalau seandainya ditaruh di Jambi sini nggak ada orang mampu beli, saking indahnya burung itu. Dikejar oleh Nabi Daud. Begitu dikejar oleh Nabi Daud, mau ditangkap lari ke sana. Kejar ke sana, lari ke sana. Sekali ke sana, pokoknya lari-lari terus. Akhirnya burung itu keluar dari jendela terus kabur ke arah kebun atau ke arah hutan. Sampai di hutan dikejarnya. Begitu di hutan dikejarnya, apa yang terjadi? Yang terjadi burungnya hilang, justru malah melihat perempuan cantik sedang mandi di situ, telanjang bulat mandinya. Karena ini perempuan yang solehah, maka merasa dilihat oleh laki-laki, bukan malah, "Oi, ini coba tengok," bukan begitu. Justru dia malah malu dia. Gimana malunya? Untuk menghilangkan rasa malunya, rambutnya kan panjang itu, sepanjang mata kaki rambutnya itu. Kan dulu nggak dipotong-potong rambut wanita zaman dulu. Kalau rambut wanita zaman sekarang nggak tahu. Ya dipotong juga lah ya. Nah, dipotong dikit-dikit biarin panjang. Dipotong begitu, nggak dipotong panjang. Begitu malu langsung rambutnya itu dihentakkan ke depan sehingga seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh rambutnya. Akhirnya Nabi Daud pulang, kemudian terus bertanya kepada punggawanya, "Wahai punggawaku semuanya, siapa yang kalian tahu? Siapa orang yang biasa tanggal hari sekian jam sekian biasa mandi di sini? Siapa?" Lalu ada yang tahu, "Itu istrinya panglima yang engkau angkat, wahai Nabi Daud." Ternyata itu adalah istri dari tentaranya sendiri. Dia pengen menikahi istrinya tentaranya yang sangat cantik itu. Orangnya putih, tinggi, semampai, bukan semeter tidak sampai, tinggi, semampai gitu. Pokoknya enak ditengok. Akhirnya apa? Nabi Daud punya taktik. Apa taktiknya? Perang. Begitu perang, orang yang biasa memimpin dengan pedang ini enggak dikasih pedang, tapi dikasih bendera. Jadi disuruh memegang bendera. Biasanya orang yang memegang bendera dalam peperangan itu rata-rata meninggal di pertempuran. Betul, akhirnya suami perempuan tadi meninggal di pertempuran. Akhirnya karena suami yang meninggal, ya akhirnya jadi janda. Begitu janda dilamar oleh Nabi Daud. Begitu dilamar oleh Nabi Daud, diterima lamarannya. Begitu diterima lamarannya, jadilah istrinya Nabi Daud. Begitu jadi istrinya Nabi Daud, akhirnya melahirkan seorang anak, namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat itu Allah negur kepada Nabi Daud. Gimana caranya? Allah utus dua malaikat. Dua malaikat ini satu memiliki dia menjadi orang. Dua malaikat itu pura-pura atau menjelma jadi orang. Satu memiliki 99 kambing, yang satu memiliki satu kambing. Lalu kedua-duanya ini melapor kepada Nabi Daud. Yang satu tadi ngomong, "Wahai Nabi Daud, kami minta keadilan." "Keadilan apa yang kamu minta?" "Aku punya kambing cuma satu, dirampas oleh dia ini yang kambingnya sudah 99. Begitu, iya. "Kenapa kamu rampas?" "Karena aku pengen kambing ini." "Kamu salah." Lalu apa kata orang yang memiliki kambing 99 tadi? Ketawa dia. Katanya begitu dia ketawa, terasa hati Nabi Daud. Apa terasanya? Ternyata dia sudah memiliki istri 99 dan dia masih menginginkan istri
tentaranya tadi. Akhirnya dia merasa salah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lama dia sujud, sampai lama sujudnya itu sampai keningnya itu dimakan rayap saking lamanya. Kenapa? Karena dia tidak akan mengangkat kepalanya sebelum dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu yang sudah pernah sujud sampai rayapan? Enggak ada kan? Nabi Daud pernah sujud sampai kerayapan. Ketika diampuni oleh Allah, baru Nabi Daud diangkat kepalanya. Inilah pada tanggal 10 Asyura, Nabi Daud dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud disuruh oleh Allah, Daud, kalau kau pengen ampunanku, datangi kuburan orang yang telah engkau rebut istrinya. Akhirnya datang situ. Nabi, Bu, bisa dia ngomong dengan orang meninggal? Nabi, kalau ibu pengen bisa ngomong sama orang meninggal, jadi nabi dulu. Nabi bisa ngomong sama orang meninggal. Dibilang, tentaraku, aku minta maaf karena aku salah kepadamu. Nabi Daud, tidak apa-apa, aku sudah maafkan seluruh kesalahanmu. Lapor Nabi, ya Allah, aku telah meminta ampun kepadanya dan ia telah memaafkan aku. Begitu, iya. Lalu sudah kau sebutkan kesalahanmu? Belum. Balik lagi ke sana, sebutkan kesalahanmu. Datang lagi ke sana. Tentaraku, aku minta maaf kepadamu. Loh, kemarin kan sudah aku maafkan. Kenapa datang lagi ke sini? Aku minta maaf kepadamu karena aku salah. Salahku, aku telah merekayasa kamu supaya kamu meninggal, terus istrimu jadi istriku. Akhirnya marah dia. Begitu istrinya disebut istrimu jadi istriku, marah dia. Begitu marah, akhirnya Nabi Daud ngadu kepada Allah. Yang penting salahmu sudah kau sebutkan. Soal dia memaafkan atau tidak memaafkan, aku yang memaafkan kamu. Artinya Allah memaafkan orang yang telah meminta maaf pada orang yang bersalah. Jadi kalau kita punya salah kepada orang, lalu kita minta maaf pada orang itu, kemudian orang itu tidak memaafkan kita, Allah yang memaafkan kita. Dan rugi orang yang tidak memaafkan itu. Karena apa? Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi pada tanggal 10. Jadi Asyura itu banyak sekali kejadian-kejadiannya. Wa ulida Isa Asyura. Nabi Isa juga dilahirkan pada tanggal Asyura. Wa yaumul qiyamati fi yaumi Asyura. Dan nanti hari kiamat juga terjadi pada tanggal 10. Jadi Asyura ini diagungkan oleh Allah. Ternyata di dalamnya banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah ciptakan di situ. Maka siapa orang yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura, dosanya diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang lalu. Jadi ibu mulai sekarang pikir-pikir, nanti hari Sabtu puasa atau tidak. Hari Sabtu itu siapa yang berpuasa, pertama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sakitnya akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bentuk tubuhnya akan diindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta mabullahi mutamani babi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah husniyani bisyahri rabi'in qad badanul a'la bisyahri